Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab ngarani ta'limal muta'allimi ing aran kitab ta'lim muta'allim. Tariqat ta'allumi kang dadi dalane wong kang pipinahu wa ja'altuhu lan dadekake sapa ingsun hu ing kitab fusulan ing pira-pira fasal. Fasulun utawi sak fasal iku fi mahiyatil ilmi kang tetep ing dalem mertelake hakikate ilmu wal fikhi lan fikih wa fadlihi lan kautamaane fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan dan membacakan kembali lanjutan dari pembacaan kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada pertemuan yang terdahulu. Di sini Syekh Zarnuji, yaitu Syekh Musonif yang mengarang kitab ini, memberi nama kitab karangannya dengan nama Kitab Ta'lim Muta'allim yang menjadi jalan ataupun metode bagi siapa saja yang ingin mencari ilmu, baik itu ilmu keduniaan ataupun ilmu ukhrawi. Karena pada dasarnya kedua ilmu itu adalah penting, karena semuanya berkesinambungan. Wa ja'altuhu lan dadake sapa ingsun ing kitab fusulan. Lalu Syekh Musonif menjadikan pembahasan dalam kitab-kitab beliau itu berpasal-pasal, artinya pembahasannya itu terpisah. Fasulun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pada pasal pertama beliau menerangkan tentang hakikatnya ilmu. Jadi memang inti dari mencari ilmu itu kan kita yang mendapatkan ilmu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah tentang hakikat ilmu itu sendiri itu apa. Nah, setelah hakikatnya nanti terbahas, terus kita paham, baru nanti tata cara untuk mencapai dan mencari ilmu itu sendiri. Insyaallah kajiannya di belakangnya nanti. Faslun fi niyati fi halit ta'allum. Lalu pada pasal selanjutnya, pasal kedua, Kiai Musonef menerangkan tentang niat tolabul ilmi. Ini yang benar itu yang seperti apa? Nah, nanti dijelaskan. Dan niat ta'alum ketika seseorang itu mau ataupun sedang dalam keadaan belajar. Ya, belajar ini baik di pesantren atau di sekolah formal sama, harus dengan ada niat, karena keduanya juga kita ingin ilmu kita manfaat. Di sekolahan ya sama, kita ingin hasil nilai sekolahan kita itu bagus, bisa kita amalkan, bisa kita gunakan. Nah, di pesantren ya sama saja, lebih-lebih ingin ilmunya manfaat, barokah, bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, demikian. Wal ustadilan ustad wasyarikilan konco wasabatilan netepi. Lalu Syekh Zarnuji juga menerangkan tentang memilih ustad. Ya, dalam memilih ustad itu beliau nanti akan diterangkan. Jadi memilih guru, memilih ustad itu pun ya, apalagi di zaman seperti ini, kita harus lebih jeli, lebih hati-hati, ekstra menjaga anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman ekstrim yang saat ini disebut dengan Islam garis keras. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit murtad, seolah-olah Islam itu kepunyaan nenek moyangnya, yang lainnya numpang kayak gitu. Nah, jadi seorang guru pun kita harus memilih sebelum kita benar-benar memasrahkan diri kita ataupun anak-anak kita
kepada guru itu. Wasyarikilan konco wasabati. Lalu juga Syekh Musonef menerangkan tata cara dan juga kriteria teman yang harus dipilih dan harus dijauhi dikala kita mencari ilmu. Wasabati lan tepi, dan juga menerangkan bagaimana kita bisa istiqomah, bisa menetapi apa-apa yang sudah kita pilih, yaitu milih ilmu, milih ustadz, milih guru, lalu kita istiqomah di dalam pilihan kita itu. Nah, nanti akan dijelaskan. Faslun utawi safasal iku fi ta'dhimil ilmi, ing dalam nerangake ngegungake ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu. Faslun utawi safasal iku fil jiddi, ing dalam mertelake nemen-nemeni ilmu, wal muwadzabati lan netepi, wal himmati lan cita-cita. Faslun utawi sak fasal iku fi bidayatis sabqi, ing dalem ngawiti pelajaran, wa qadrihi lan kira-kirane bidayatis sabq, wa tartibihi lan runtutane bidayatis sabq. Faslun utawi sak fasal iku fi tawakkuli, ing dalem mertelake pasrah, tawakal setelah berusaha. Faslun utawi sak fasal iku fi waqti tahsil, ing dalem mertelake waktu ngasilake ilmu. Selanjutnya Kiai Musonef menerangkan pasal tentang mengagungkan ilmu, fadilah, keutamaan, dan juga penjelasan kenapa kita harus mengagungkan ilmu, wa ahli lan ahline ilmu. Ahli ilmu itu ya orang-orang yang istiqomah di dalam ilmu, guru-guru, para ulama, dan para santri, pokoknya siapapun yang memang membidangi keilmuan dan menggelutinya secara istiqomah, maka kita berkewajiban untuk mengagungkan orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita juga nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah dari orang-orang yang agung tersebut. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Lalu Syekh Musonef pada fasal selanjutnya menerangkan tentang orang-orang yang harus bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu. Jadi ngaji itu kalau menurut Kiai Musonef pada pasal ini nanti itu tidak boleh setengah hati ngaji. Wih kok coba-coba, jajal lah, aku tak ngaji rono, mbok menawa engko lek kira-kira nanti di sana nggak pas tak pindah ke sana, itu nggak boleh. Jadi kita harus mantap. Makanya sebelum kita mengaji kita harus milih dulu, milih tempat, milih gurunya, ya. Terus orang-orang yang nanti akan kita jadikan teman di situ juga kita harus pilih, nggak boleh coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muwadzabati lanatepi wal himmati. Lalu di situ juga Kiai Musonef menjelaskan tentang orang-orang yang muwadzabah, istiqomah, natepi di dalam pilihannya tadi. Wal himmati lan cita-cita. Jadi di dalam mencari ilmu kita harus memiliki cita-cita. Nah, cita-cita itu nanti akan dijelaskan di pasal ini. Faslun utawi fasal iku fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Dan pada fasal selanjutnya Kiai Musonef itu menerangkan tentang bagaimana caranya memulai pelajaran. Memulai pelajaran baik itu bagi santri ataupun bagi ustadz yang akan memulainya. Nanti harinya itu ada dijelaskan,
ya. Waktunya juga nanti ada permulaan mulai mengaji mulai dari libur umpamanya ya, habis lebaran libur panjang kan itu biasanya baik di pondok-pondok pesantren ataupun di musola-musola. Ketika mau memulai mengaji itu waktunya apa saja yang baik, nanti dijelaskan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadrihi wa tartibihi, dan kira-kiranya dari bidayatus sabqi atau memulai dari pelajaran tersebut dan runtutannya. Faslun fi tawakkuli, faslun fi waqti tahsil. Lalu pada pasal selanjutnya juga diterangkan tentang tawakal. Tawakal di dalam tholabul ilmi. Nah, di sini beda nih. Tawakal dengan orang yang putus asa itu beda. Tak tawakal lah, aku pasrah. Pasrah dengan putus asa itu beda. Jadi kalau tawakal itu ya setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha dengan sebenar-benarnya, baru hasilnya kita kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang yang putus asa, ngapal ke orang, belajar enggak, wis lah ben lah, aku gak iso, gak sanggup ngaji meneh, gak kuat aku. Gila. Yang ini yang dinamakan orang putus asa. Nah, nanti bedanya ada. Fasulun fi waqti tahsil, fasulun fi syafaqati wan nasihati. Lalu Kiai Musonef menerangkan tentang fasal waktu-waktu menghasilkan ilmu. Nah, ini dijelaskan. Jadi waktu menghasilkan ilmu itu yang bagaimana? Faslun fis syafaqati wan nasihati. Lalu Kiai Musonef menjelaskan tentang fasal atau bagian syafaqah, welas asih, wan nasihati, dan saling mengingatkan, baik itu antar teman ataupun ya nasihat kepada diri kita atau kepada siapapun yang bisa untuk kita ajak komunikasi. Fasulun fil istifadati, dalam mertelake waktu ngaji, istifadah. Lalu faslun fil warai, halat ta'allumi, ing dalam nerangake warok, yaitu menjaga diri dari perkara yang haram, dan juga kita selalu menjaga dari perkara yang subhat. Warok jadi wirai, jadi orang yang selalu berhati-hati dalam melakukan apapun untuk tidak terjerumus kepada perkara yang haram. Halat ta'alumi, di saat kita mengaji. Fasulun utai fasal iku fima ing dalam perkara yurisu kang nekake apa ma'al khifdo ing apalan wa nisyana lan ing lali. Lalu Kiai Musonef juga menerangkan tentang perkara-perkara yang mendatangkan hafal dan juga bisa mendatangkan cepat lupa pada hafalannya. Faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u. Lalu di sini juga Kiai Musonef akan menerangkan perkara yang bisa menarik rizki dan perkara yang bisa mencegah rizki. Tawakal itu tawakal pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan marang Gusti Allah unibu bali sapa ingsun. Lalu Kiai Musonef di sini juga akan menerangkan tentang perkara yang bisa menarik rizki dan perkara yang bisa mencegah rizki, dan perkara ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, dan juga perkara-perkara yang bisa menambah umur dan bisa mengurangi umur. Demikian pada kesempatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.